Pembicara kami lanjutkan pemirsa dan pendengar, kami akan lanjutkan obrolannya bersama dengan penjabat Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Pak Bedi Iskandar. Biasanya apa yang menjadi kendala Pak di lapangan sehingga beberapa wilayah kesulitan mendapatkan akses air? Ya, bisa jadi karena jaringan belum dapat, belum sampai ke sana kan. Tapi kan dengan adanya GIS sehingga kita bisa monitor di mana jaringan-jaringan kita. Bahkan dengan GIS kita bisa melihat di mana tunggakan-tunggakan pelanggan kita yang besar, itu kelihatan. Jadi banyak langkah-langkah strategis yang saya lakukan, khususnya untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dan meningkatkan cakupan pelayanan air. Salah satunya adalah menginisiasi pembangunan IPA 6 di kawasan BTP ya. Dengan kapasitas 2 kali 200 liter per detik. Itu nanti bisa melayani sampai ke Talasa City, sampai ke kawasan seberang tol. Dan di hari ini kita juga sudah ada kesepakatan dengan KIMA terkait pipa besar kita yang nyebrang ke tol. Jadi betul-betul pembenahan dan perawatan juga harus terus dilakukan ya Pak. Nah, untuk masyarakat sendiri Pak, apa yang perlu kita persiapkan nih Pak untuk masuki bulan Ramadan dan juga tidak lama lagi ini kita akan masuk musim kemarau begitu Pak. Ya, apa yang perlu diperhatikan? Yang kita perlu perhatikan sekarang bagaimana Perumda Ilmu Kota Makassar turun langsung ke masyarakat, mensosialisasikan segala program. Terus ya bagaimana kita memberikan CSR kepada masyarakat. Saya sudah instruksikan bahwa di bulan Ramadan ini semua tempat ibadah yang namanya masjid, itu khusus masjid ya, itu untuk bulan Ramadan pemakaian airnya saya gratiskan. Gratiskan ya Pak ya. Walaupun gratis tapi tentu juga penggunaannya harus hemat-hemat ya Pak ya. Baik Pak. Kemudian Pak, ketika memasuki musim kemarau nih Pak, ketika terjadi kelangkaan air untuk antisipasi ya Pak, tapi jangan sampai langkah-langkah penyaluran air kemudian yang akan dilakukan oleh PDAM itu bagaimana? Sekarang kita sudah persiapan untuk membangun intake di Nipa-Nipa. Intake itu kegunaannya untuk mengantisipasi kemarau. Jadi dia nanti yang menampung air untuk didistribusikan. Kan mungkin saja beberapa sumber air baku kita kering ya, nanti dengan dibangunnya intake Nipa-Nipa itu ya insya Allah itu bisa mengantisipasi semuanya. Nah, untuk perbedaan sebelumnya Pak dari musim hujan dan juga musim kemarau, perbedaan debit air kita memang berubah signifikan atau bagaimana di lapangan biasanya? Enggak lah, kalau di penghujan itu biasanya kekeruhan aja kan, karena di hulunya airnya berlebihan, nggak itu aja. Tantangan kita kalau ini air berlimpah tapi tingkat kekeruhannya juga tinggi. Bagaimana biasanya Pak perawatannya? Salah satu antisipasi kalau itu kan kita punya laboratorium yang produksi air. Terus kapasitas instalasi. Tapi saya janjikan ke masyarakat bahwa di bulan Ramadan ini saya sudah menyiagakan 13 unit mobil tangki. Sehingga seketika ada permintaan harus kami layani. Caranya untuk mengakses tangki-tangki tersebut nanti bisa dilaporkan langsung ya Pak ya di PDAM. Perumda Air Minum Kota Makassar ini untuk pusat informasi dan call centernya saya pikir yang belum pernah terjadi ya. Hari ini sudah lebih bagus. Kita punya di medsos itu kita ada semua. Mulai dari Twitter, FB, IG, YouTube. Nah, kita sudah membangun semua itu. Kemudian call center bisa dicatat barangkali 0811 415 2888. Baik Pak, nah ini tentu sangat memudahkan masyarakat ya, apalagi ketika kondisi Ramadan ada permasalahan, nanti boleh langsung mengakses call center dari apalagi saya sudah meluncurkan program bahwa semua staf dan karyawan Perumda Ilmu Kota Makassar itu adalah agen informasi. Agen informasi terkait kebocoran dan kehilangan air. Jadi kalau ada masyarakat, ada karyawan, mereka tidak apatis lagi. Mereka itu sudah kewajiban untuk memberikan informasi kepada kami. Ya, jadi ketika ada permasalahan, penanganannya juga cepat dilakukan. Cari saja staf PDM yang terdekat dari rumah Anda, suruh dia yang melapor. Langsung dieksekusi ya Pak ya. Baik Pak, kita akan lanjutkan lagi ya Pak obrolannya di segmen selanjutnya. Pemirsa dan pendengar jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mabicara.